Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang busana adat pernikahan Mandailing. Tak hanya prosesi adatnya yang unik, pakaian adat pernikahan Mandailing juga sangat khas, baik pengantin perempuan maupun laki-laki. Keduanya mengenakan penutup kepala. Pada pengantin perempuan, mereka menggunakan bulang yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau yang berjenjang sebagai hiasan kepala. Bulang sendiri terdiri dari beberapa jenis, ada yang 3 tingkat, 5 tingkat, bahkan 7 tingkat. Tingkatan ini menunjukkan besaran adat yang digelar serta jumlah dan hewan kurban yang dipotong. Bahan dasar dari bulang adalah hemas sepuhan. Bahkan zaman dulu terbuat dari logam emas hingga beratnya mencapai 8 kg. Adapun bulang melambangkan kemuliaan peran perempuan dalam menjaga keharmonisan keluarganya. Sedangkan pada pengantin laki-laki, penutup kepala yang dipakai adalah ampu, yang sejak dulu sudah digunakan para raja Mandailing. Warna hitam pada ampu adalah representasi karisma, sedangkan warna emas menjadi simbol kebesaran keturunan kerajaan. Yang pertama, menyapai boru. Masa pendekatan masih menjadi proses penting dalam kelanjutan sebuah hubungan. Dalam adat Mandailing pun mengenal masa pendekatan yang disebut dengan menyapai boru. Yang kedua, mangairit boru. Merupakan tahapan di mana orang tua mempelai pria akan mencari tahu seluk-beluk sang wanita, idaman anaknya tersebut. Menghindari agar tidak salah pilih, jika merasa cocok, barulah orang tua sang pria mendatangi kediaman wanita. Yang ketiga, pada moshata, keluarga pria menyambangi rumah kediaman wanita untuk mendapatkan jawaban. Dalam ritual ini pula akan dibahas kapan waktu yang tepat untuk melamar, serta syarat-syarat apa saja yang harus disanggupi pihak keluarga pria. Yang keempat, patobang hata. Inti dari seremoni ini adalah untuk memperkuat perjanjian antara dua belah pihak, keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria. Selain itu, akan dibicarakan berapa sere yang akan diantar pada prosesi selanjutnya. Yang kelima, manulak sere. Sesuai kesepakatan, pihak keluarga pria datang bersama kerabat yang berjumlah 10-15 orang untuk menghantarkan sere atau hantaran. Barang hantaran yang diberikan diantaranya silua atau oleh-oleh dan batang beban atau berupa barang berharga. Yang keenam, mangalehen mangan. Seorang gadis yang akan dinikahi kelak akan ikut bersama suami meninggalkan rumah orang tuanya. Maka sebelum melepas kepergian anak perempuannya itu diadakan makan bersama atau mangan pamunan. Yang ketujuh, horja haroan boru. Seusai dilaksanakan pesta adat yang diselenggarakan di kediaman Bayo Pangoli, sebelum pergi meninggalkan kedua orang tuanya, boru nadi oli akan menari tortor sebagai ungkapan perpisahan. Yang kedelapan, marpokat haroan boru. Satu langkah sebelum pernikahan adat berlangsung, terlebih dahulu akan dimusyawarahkan atau marpokat, membagi-bagi tugas sesuai prinsip dalihan natolu, yang terdiri dari kahanggi, anak boru, dan mora. Yang kesembilan, mengalo-alo boru dan menjagit boru. Diarak 2 orang pencak silat, pembawa tombak, pembawa payung, serta barisan keluarga pria dan wanita. Terakhir iringan penabuh, kedua mempelai berjalan menuju rumah. Sesudahnya, kedua pengantin serta keluarga akan mengalehen mangan atau makan bersama, menyantap makanan yang dibawa. Dilanjutkan pemberian pesan dari tertua kepada kedua mempelai. Selesai memberi patuah, secara bersama-sama rombongan akan menuju ke rumah suhud atau tempat pesta. Yang ke-10, panai gondang. Pada prosesi ini akan dimainkan gondang sambilan yang sangat dihormati masyarakat Mandailing. Maka sebelum dibunyikan harus meminta izin terlebih dahulu. Dan setelah mendapat izin,
Gordang sambilan ditabuh seiring merkobar atau pembicaraan yang dihadiri suhud dan kahangginya, anak boru, panabuh gordang, namora natoras dan raja-raja adat. Dalam prosesi ini pula diselingi tari sarama yang seirama dengan ketukan gordang sambilan serta manortor atau menari tortor. Yang ke-11, Mata Nihorja. Mata Nihorja menjadi acara puncak yang diadakan di rumah suhud. Sekali lagi tari tortor ditarikan oleh para raja yang disusul oleh suhud, kahanggi, anak boru, raja-raja Mandailing dan raja-raja Panusunan. Yang ke-12, membawa pengantin ke tapian raya bangunan. Melaksanakan prosesi ini dipercaya dapat membuang sifat-sifat yang kurang baik ketika masih lajang. Dengan jeruk purut yang dicampur air, kedua mempelai akan dipercikkan air tersebut menggunakan daun silinjuang atau seikat daun-daun berwarna hijau. Yang ke-13, mangalehen gorar atau menabalkan gelar adat. Maksud dari upacara ini adalah untuk menabalkan gelar adat kepada Bayo Pangoli. Sebelum diputuskan gelar apa yang cocok, harus dirundingkan terlebih dahulu. Gelar adat diperoleh mengikuti dari kakeknya dan bukan mengambil gelar dari orang tuanya. Yang ke-14, mangupa. Inti dari prosesi ini dengan menyampaikan pesan-pesan adat kepada kedua mempelai. Bayo Pangoli dan Boru Nanioli. Mengupa merupakan wujud kegembiraan telah usai seluruh rangkaian upacara adat dan kedua mempelai pun telah sah menjadi sepasang suami istri di mata adat.